Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh sukacita. Sebab Yesus Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini kembali kita datang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Walau di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah ada bersama dengan kita. Sebab Dia Allah Immanuel berserta kita. Ya, bersama kita memberikan pujian kita bagi Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ya, bertepuk tangan bersama. Semuanya berdiri ya. Bersama. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari bersama bersorak tepuk tangan bagi Dia.
Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Hari ini kita ada karena kasih Tuhan buat kita. Sebab itu yuk kita mau bersyukur kepada Dia. Mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh kebaikan-Mu tiada terhingga. Kebaikan Tuhan Yesus tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Adik-adik, mari naikkan pujian-Mu dengan segenap hatimu. Semuanya sikap berdoa. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia pagi hari ini. Bersama kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik, Kau teramat baik. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segalanya, buat pengampunan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang tiada berkesudahan, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yuk adik-adik bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kembali katakan, ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi ahli waris-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipilih oleh Engkau menjadi umat pemenang. Hari ini kami boleh tetap ada, semua karena berkat Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Tolong kami Tuhan, beri kami telinga, hati seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami mau lakukan firman Tuhan yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Kami siap dengar firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Adik Joyful Kids, senang berjumpa lagi dengan Kak Donald. Dan hari ini kita kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih lagi hari ini kita mendengarkan berita firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bisa beribadah lagi. Dan kami senang bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, mendengar berita firman Tuhan hari ini, di hari ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami bersukacita karena kami berjumpa dengan Engkau. Kami bisa menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan hari ini. Supaya kami menjadi anak-anak Joyful Kid yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Nah adik-adik, hari ini kita kembali belajar ya. Masih temanya tentang apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Itu tema kita adik-adik. Nah adik-adik, Kak Donald kan sudah menjelaskan ya
menjelaskan tentang bagaimana sejarah Bait Allah pertama kali. Ya, bagaimana tuh ceritanya. Dan adik-adik juga sudah tahu ada tahapan-tahapannya ya adik-adik ya, proses panjang ya adik-adik ya. Dan Kak Donald juga sudah menjelaskan model-model Bait Allah mulai dari padang gurun, lalu Bait Allahnya Raja Salomo, lalu Bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes di zaman Yesus. Kak Donald juga sudah menjelaskan adik-adik bagian-bagian ruang dari Bait Allah, benda-bendanya apa, makna dan artinya kepada adik-adik semua. Oke, sekarang adik-adik kita semua sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Bait Allah yang sesungguhnya. Jadi ketika adik-adik percaya kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada di dalam hidup adik-adik, maka hidup adik-adik menjadi Bait Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam bahwa tubuhmu ialah rumah Tuhan, Bait Allah, Bait Roh Kudus. Kok bisa? Karena ada apa? Ada Yesus di dalam hidup adik-adik. Ada Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik, ya. Itulah yang membuat kita akhirnya beribadahnya berbeda adik-adik. Tidak seperti zaman perjanjian lama, seperti bangsa Israel. Kita sekarang sudah punya cara yang baru. Kita punya konsep ibadah yang berbeda adik-adik. Tapi Tuhan yang disembahnya tetap sama ya adik-adik ya. Allah yang disembah oleh Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh bangsa Israel di zaman perjanjian lama, Allah yang sama yang kita sembah juga. Hanya bedanya Allah di perjanjian lama tidak menampakkan dirinya, tidak hadir dalam bentuk manusia. Allah di perjanjian baru datang turun ke bumi ini menjadi manusia, sehingga kita lebih bisa kenal Dia, lebih dekat dengan Dia, dan kita bisa tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Namanya siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus, ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Donald mau cerita adik-adik. Walaupun kita sudah di dalam Yesus Kristus, adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik orang yang sudah dipilih sama Tuhan Yesus menjadi umat pilihan Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih Tuhan dari sekian bangsa. Israel dipilih Tuhan menjadi umat Allah, menjadi kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan berkenan hadir mau mendirikan rumahnya di Israel. Ya, wah itu spesial adik-adik. Itu hak istimewa. Itu sebuah privilege buat bangsa Israel. Itu sebuah kebanggaan. Itu sebuah kehormatan bagi bangsa Israel adik-adik. Sama seperti adik-adik nih. Adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus. Adik-adik orang Kristen. Adik-adik orang yang sudah merasakan anugerah keselamatan, penebusan dosa, pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik sudah menikmati segala berkat kasih karunia Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi, nih ada tetapinya adik-adik. Walaupun kita ini sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, perlakuan adik-adik terhadap Tuhan bagaimana? Perlakuan adik-adik kepada Tuhan Yesus seperti apa? Nah, itu akan menentukan adik-adik apakah kita ini bersukacita dalam rumah Tuhan atau tidak. Ini akan menentukan sukacita dari Tuhan akan diberikan kepada kita atau tidak. Atau jangan-jangan sukacitanya palsu, sukacitanya tidak asli, sukacitanya dibuat-buat, sukacitanya tidak datang dari Tuhan adik-adik. Kalau itu yang terjadi, hidup kita jadi makin lama makin berat, makin susah adik-adik. Kita nggak bisa bergembira dengan sukacita adik-adik. Oke? Nah, kita belajar dari satu tokoh nih adik-adik. Namanya Obed-Edom. Ada yang pernah dengar adik-adik nama Obed-Edom? Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam 2 Samuel 6. Ya, ayat yang ke-11, 12. Ya, di sana adik-adik akan ketemu nama Obed-Edom. Nah, di dalam ayat ini Kak Donald mau ceritain sebentar nih ya, supaya adik-adik tahu nih ceritanya, latar belakang dari ayat ini. Itu ceritanya suatu kali Raja Daud menang perang lawan Filistin. Di zaman itu, tabut perjanjian Allah dibawa sama orang Filistin adik-adik. Kok bisa? Karena pada saat itu orang Israel kalau perang, masih ingat adik-adik, selalu bawa tabut itu kemanapun pergi.
Tetapi singkat cerita, mereka kalah perang adik-adik. Lalu tabut itu dicuri, diambil sama orang Filistin adik-adik. Nah, di zaman Daud direbut kembali adik-adik. Filistin dikalahkan dan tabut ditarik lagi, dibawa pulang ke Yerusalem. Dikembalikan lagi ke tempat tanah Israel adik-adik. Tetapi di tengah jalan, ya waktu dalam perjalanan Daud mengantar tabut itu, ada sebuah kejadian yang sangat mengenaskan. Apa itu adik-adik? Waktu tabut perjanjian ini dibawa pulang, ya adik-adik ya dengan kereta, lalu ada lembu ya yang mengendarai, ya di mana tabut itu ditaruh di atas kereta, ya di mana ada lembu yang membawanya adik-adik. Nah, suatu kali adik-adik ada anaknya Abinadab. Anaknya Abinadab namanya. Siapa namanya? Abinadab. Abinadab ini ada anaknya Uza dan Ayo. Nah, Uza dan Ayo ini disuruh oleh ayahnya, orang tuanya, dan orang tuanya Abinadab ini orang Lewi. Masih ingat adik-adik kalau suku Lewi apa? Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah. Dan orang suku Lewi lah yang boleh menyentuh dan memegang seluruh benda-benda yang ada di bait Allah yang ngurusin rumah Tuhan. Betul nggak adik-adik? Nah, cukup lama tabut perjanjian ini adik-adik ada di rumah Abinadab adik-adik. Ini orang Israel, orang Lewi yang tinggal di wilayah orang Filistin. Ya, mereka tinggal di sana. Tabut itu dulu dititipkan di situ adik-adik. Karena nggak boleh sembarangan orang pegang tabut ini adik-adik ya. Nah, tetapi di rumah Abinadab tidak terjadi apa-apa gitu ya, biasa-biasa aja. Ya, kemudian ketika Daud mau bawa pulang tabut ini, dua anaknya ini ikut menemani adik-adik. Di tengah jalan, tiba-tiba tabut ini ya keretanya tergelincir, jadi miring adik-adik. Maka Uza yang berdiri di samping tabut itu dengan refleks dia memegang, ya, karena dia pikir wah ini tabutnya nanti kalau jatuh rusak hancur gimana gitu. Jadi dia coba ingin pegang. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya dia malah meninggal adik-adik. Wah, dihukum Tuhan. Loh kok bisa? Nah, bagaimana dengan Ayo? Si Ayo tidak menyentuh tabut itu. Dia ada di depan tabut, tapi dia tidak memegang, ya, memegang tabut itu. Loh, kok bisa adik-adik? Itu kan anak-anaknya Abinadab semua. Kenapa itu bisa terjadi adik-adik? Wah, ini seru nih adik. Waktu melihat kejadian itu, Daud jadi, waduh, panik. Daud juga emosi. Daud juga takut apa yang terjadi. Ini nggak mungkin bisa selamat ini kita semua. Bagaimana mungkin tabut ini bisa sampai Yerusalem kalau keadaan situasi begini? Lalu akhirnya adik-adik terpikirkanlah oleh Daud untuk menitipkan sementara tabut itu. Nah, siapa yang dititipkan kali ini? Kali ini dititipkan ke rumah Obed Edom, adik-adik, orang Gad. Ya, ini juga masih wilayah orang Filistin. Dia juga orang Filistin, adik-adik. Ya, lalu dititipkanlah ke Obed Edom, adik-adik. Ya, orang Obed Edom ini tentara-tentara nih, ini pasukan-pasukan dari Gad ini orang-orang yang ya mereka itu tentara perang adik-adik ya. Obed Edom akhirnya menerima tabut itu karena yang memberikannya adalah Daud. Ya, walaupun dia orang Filistin, dia juga sudah kalah, dia sudah takluk, dia nggak berani ya melanggar perintah Daud adik-adik. Dan waktu di rumahnya Obed Edom selama 3 bulan saja, ya dititipkan 3 bulan, apa yang terjadi adik-adik? Rumah Obed Edom diberkati Tuhan adik-adik. Mereka diberkati Tuhan secara jasmani, materi, secara rohani. Mereka diberkati berlimpah-limpah adik-adik. Tetapi aneh, waktu di tempatnya Abinadab, ya mereka biasa-biasa aja, tidak mengalami sesuatu kehidupan yang luar biasa adik-adik. Ya, santai-santai aja, tidak terjadi apa-apa, tidak ada terobosan, tidak ada semangat, tidak ada berkat-berkat yang berlimpah. Kok bisa? Padahal orang Lewi adik-adik. Betul nggak? Ditambah lagi anaknya meninggal lagi ya adik-adik ya. Wah, ini kenapa bisa seperti ini adik-adik? Ini ada apa ini? Kenapa kok yang orang suku Lewi yang semestinya layak dan pantas, tapi kok akhirnya mendapatkan sebuah hukuman dari Tuhan? Sementara Obed Edom yang orang Filistin, orang Gad, bukan suku Lewi, ya
ketika tabut Allah ada di rumahnya, malah rumahnya diberkati Tuhan. Wah, ini kok nggak adil ya? Ada apa ini adik-adik? Nah, ini yang kita pelajari adik-adik. Di sini Tuhan bukannya tidak adil, justru Tuhan adil. Kenapa Tuhan adil? Tuhan adil kepada siapa yang memperlakukan tabut Allah ini dengan benar, yang memperlakukan tabut Allah ini dengan sungguh-sungguh dan tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak teledor, tidak menghina dan merendahkan. Maka orang-orang yang berbuat seperti itulah yang akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, siapa yang menghina, melecehkan, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh melayani dan memperlakukan tabut Allah dengan baik, akan dihukum adik-adik. Ya, itu yang terjadi kepada bangsa Filistin. Waktu tabut itu ada di tempat Filistin, di wilayah Filistin, apa yang terjadi adik-adik? Terjadi wabah di Filistin. Terjadi wabah penyakit adik-adik. Orang Filistin semuanya kena sakit. Ya, sebab mereka banyak yang meninggal. Itu berlangsung berapa lama? 7 bulan adik-adik, 7 bulan. Terjadi wabah. Waduh, itu menderita sekali. Makanya orang Filistin tidak berani lagi. Ya, tabut itu ada di situ. Mereka suruh, udah ini jangan ada di sini. Ini bahaya, semakin lama tabut ini ada di Filistin, nanti kita bisa mati semuanya. Akhirnya disuruhlah dibawa pergi ke bangsa Israel. Nah, adik-adik, kenapa bisa begitu? Ya, karena siapa yang memperlakukan tabut Allah dengan baik, maka dialah yang akan dibalaskan Tuhan untuk dia diberkati juga dan menerima yang baik-baik dari Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi Kak Donald bilang di awal ya adik-adik ya, kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, kita jadi umat pilihannya. Oke, adik-adik mengucap syukur nggak? Adik-adik bersyukur, berterima kasih nggak untuk keselamatan yang Tuhan beri? Adik-adik bangga nggak? Merasa terhormat nggak? Merasa bersuka cita nggak kalau adik-adik akhirnya mendapatkan Tuhan Yesus? Adik-adik disayang Tuhan Yesus. Adik-adik diampuni dosanya sama Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita bisa binasa, dapat hukuman kekal di neraka, Tuhan Yesus selamatkan kita supaya kita bisa menikmati sorga dan tinggal di rumah abadi Bapa di surga. Senang gak adik-adik? Senang. Kalau senang adik-adik, kita harus perlakukan Tuhan Yesus dengan baik. Jangan kita jadi orang Kristen yang males-malesan, gak sungguh-sungguh, gak niat, gak suka cita. Kalau ibadah juga terpaksa. Akhirnya apa adik-adik kalau yang begini-beginian? Wah, gimana kita bisa diberkati Tuhan adik-adik? Kalau perlakuan kita sama Tuhan seperti itu, akhirnya hidup kita seperti apa? Ya seperti Abinadab dan keluarganya, biasa-biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Bahkan bisa jadi kita sepertinya rohani kita kering, rohani kita biasa aja. Kita nggak punya rasa semangat cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita nggak bergairah untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga Abinadab. Padahal adik-adik, tabut Allah di dalam rumah Abinadab cukup lama. Obed-Edom hanya 7 bulan. Di rumah Abinadab bertahun-tahun ada di situ. Tapi tidak terjadi apa-apa. Coba cek adik-adik. Nih adik-adik yang kelas besar nih. Kalian sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Kakak tebak nih, umur kalian kan kalau kelas besar, kira-kira usia kalian itu di bawah 12 tahun. Ya kan? Ada yang usia 9, 10, 11. Nah, paling tinggi 12 tahun, itu kelas besar. Selama umur kalian segitu adik-adik, bagaimana? Ada semangat apa adik-adik? Ada sesuatu yang baru? Adik-adik jadi semakin cinta sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan? Atau makin menurun, makin lemah, makin tidak sungguh-sungguh? Ibadah juga males-malesan, jarang datang ikut ibadah online, ya tidak dengarkan dengan baik-baik. Wah, adik-adik kayak Abinadab itu namanya ya. Adik-adik yang kelas sedang, adik-adik yang kelas kecil juga sama. Ayo, adik-adik nih yang masih baru nih, masih kenal Tuhannya, umurnya masih sekitar, ada yang masih misalnya baby, ada yang masih umur di bawah 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang di bawah 10 tahun usia adik-adik. Ayo, adik-adik anak Tuhan Yesus kan? Adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus kan? Adik-adik sayang sama Tuhan Yesus kan? Ya, kalau percaya sungguh-sungguh sayang sama Tuhan Yesus,
Ayo kita hidup seperti keluarga Obed-Edom. Ya, adik-adik, walaupun mereka bukan orang pilihan, mereka bukan suku Lewi, tapi mereka tahu cerita tentang apa yang terjadi sebelumnya di Filistin. Mereka tahu karena mereka tinggal di Filistin. Mereka tahu apa yang terjadi, hukuman Tuhan kalau macam-macam sama tabut Allah ini. Mereka juga tahu bagaimana Daud saat itu sedang membawa tabut Allah, terjadi tragedi, terjadi masalah ketika Uza dihukum sama Tuhan. Karena apa? Karena Uza coba-coba ingin menyentuh tabut itu, tapi dengan sikap yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Orang yang mau melayani tabut Allah ini, adik-adik, harus ada acara khusus, cara khusus. Mereka nggak boleh sembarangan, walaupun orang Lewi sekalipun, walaupun mereka orang Lewi, bukan berarti mereka bisa seenaknya. Tapi kan Kak, itu mau jatuh, itu kan ditahan-tahan. Itu kan nanti kalau pecah gimana? Nah, ini hebatnya adik-adik. Karena tabut Allah ini adalah lambang kehadiran Tuhan, ini adalah tabutnya Tuhan, maka Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Walaupun ada diangkat sama imam. Nah, kalau ada yang mau melakukan tindakan menyentuh, membawa, nggak boleh sembarangan. Itu ada syaratnya adik-adik. Kalau di bait Allah nih adik-adik, imam itu suku Lewi harus puasa. Harus puasa adik-adik. Mereka puasa bukan 1 hari 2 hari. Mereka harus puasa adik-adik selama sebulan, kurang lebih 40 hari. Dan mereka harus menyucikan diri, jangan sampai berbuat dosa. Jadi mau melayani nggak bisa sembarangan walaupun suku Lewi. Nah, dan coba-coba nih Uza ini mau coba menolong tabut itu, menolong Tuhan. Yang ditolong siapa adik-adik? Tuhan yang tolong kita atau kita yang tolong Tuhan? Ayo coba tanya. Kak Donald tanya nih, jawab. Kita yang minta ditolong sama Tuhan atau Tuhan yang minta ditolong sama kita? Yang benar mana? Kita yang minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan mah nggak perlu ditolong, nggak perlu dibantuin. Orang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar, Dia bisa segalanya, betul nggak? Jadi Uza tuh harusnya jangan menyentuh itu. Nah, seperti itu adik-adik penjelasannya, oke? Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang mari cek and recheck ya. Bagaimana kehidupan adik-adik selama ini setelah adik-adik jadi orang Kristen? Makin sungguh-sungguh kah? Makin dekat sama Tuhan kah? Makin semangat kah? Makin bersuka cita? Atau makin sedih, makin susah, makin berat, makin males, makin gak sungguh-sungguh? Ayo adik-adik, lewat hari ini kita belajar ya dari Obed-Edom. Walaupun Obed-Edom ini bukan suku Lewi, tapi karena dia memperlakukan Tuhan dengan benar, dia tahu bagaimana supaya jangan macam-macam sama tabut ini. Dititipkan, tapi dia nggak berani sentuh, dia nggak berani untuk melakukan tindakan kekerasan atau merusak. Dia tahu caranya menghormati tabut itu. Dia nggak mau mengerusak, mengganggu tabut itu. Bersama dengan keluarganya, dijaga baik-baik selama 3 bulan dititipkan. Akhirnya Tuhan membalas keluarga Obed-Edom dengan berkat-berkat yang berlimpah. Adik-adik mau? Ayo adik-adik ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Cara adik-adik beribadah hari ini, cara adik-adik berdoa, cara adik-adik membaca firman Tuhan, cara adik-adik memuji nama Tuhan, itu sama seperti kita memperlakukan Tuhan. Coba adik-adik ibadahnya gimana? Serius nggak? Sungguh-sungguh nggak? Waktu nyanyinya baik-baik nggak? Ikut-ikut sungguh-sungguh nyanyi memuji Tuhan nggak? Waktu berdoa, ikut berdoa sungguh-sungguh nggak? Kalau itu yang adik-adik lakukan, adik-adik sama seperti Obed-Edom, sedang memperlakukan Tuhan dengan baik. Amin. Oke adik-adik, sampai sini cerita firman Tuhannya. Nanti kita sambung lagi. Sebelum berdoa adik-adik, Kak Donald mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya adalah di Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Nah, di ayat hafalan ini adik-adik akan tahu bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang. Tidak hanya untuk orang Israel, tidak hanya untuk orang Kristen. Yesus Kristus mengasihi semua orang. Siapapun yang sayang sama Tuhan Yesus akan perlakukan dengan baik-baik dan diberkati hidup orang itu. Oke? Jelas adik-adik ya? Yuk, sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar dari keluarga Obed-Edom.
Tuhan, tolong kami yang sudah Kristen, yang sudah percaya Yesus, yang sudah tahu Yesus Juru Selamat, Yesus adalah penebus dosa, Yesus yang sudah memilih kami menjadi umat dan jadi anak-anak Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami jangan seperti Abinadab yang biasa-biasa saja, kurang menghargai. Apalagi tolong kami jangan seperti Uza yang coba-coba ingin membantu Tuhan, ingin menolong Tuhan, merasa dirinya lebih bisa untuk membantu Tuhan, padahal kami ini manusia yang lemah dan berdosa. Kami ini penuh sekali Tuhan dengan keterbatasan. Kami ini banyak sekali Tuhan kekurangannya. Bagaimana mungkin kami bisa menolong Tuhan yang sempurna dan maha besar ini? Tuhan, tolong kami bisa mengerti dan mengenal Tuhan lebih lagi. Bantu kami tetap semangat bergairah. Bantu kami tetap semakin lekat dan dekat dengan Tuhan. Semakin tahun bertambah, semakin hari bertambah, semakin bulan bertambah, kami semakin bertambah juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Jamah adik-adik ini Bapa, supaya kami semua bisa memperlakukan Tuhan dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Sekarang terimalah sekarang berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan penyertaan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan tuntunan kuat kuasa Allah Roh Kudus, memberkati hidup adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.